kita untuk kita mengalami dan menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini dalam ibadah online GPSD Mujizat Raja Ambon. Kita bersyukur dan mari buka hati kepada Tuhan dan mengalami keadaan yang diberkati Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku. Mari kita satukan hati di hadapan Tuhan, membuka hati kita. Kita lakukan pujian sebagai doa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa di dalam hidup kami. Kau baik bagi kami Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami hidup Tuhan, kami boleh ada, kami menikmati kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan.
sebab namamu mulia. Nama kami berikan syukur bagimu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, janjimu di dalam. Pulihkan hidup kami Tuhan, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Amin. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Kami persembahkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami ada pagi hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ibadah online pagi hari ini, pemirsa yang menyaksikan program ini Tuhan, Engkau berkati kami dari permulaan sampai akhirnya. Kami taruh dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala kekuatan musuh yang datang mengganggu, gugat, mengambil keuntungan lewat ibadah ini Tuhan, kami patahkan, kami lumpuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan berhadirat, bertahta di atas pujian dan sembah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Roh Kudus, Engkau ambil alih sampai kepada Tuhan Yesus puji-pujian kami, pemberitaan firman. Roh Kudus ambil alih. Kami tahbiskan ibadah Tuhan live streaming ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu dahsyat bagi hidup kita. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan.
Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapat rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya, haleluya. Ya puji Tuhan, kita akan ada dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka hati kita. Kita ada di dalam doa di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan dengar firman Allah. Berkati kami semua, setiap pribadi, Roh Kudus menerangi mata hati kami, sehingga kebenaran firman Allah yang kami baca, dengar, renungkan bersama pada pagi hari ini
memberkati kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan. Kami bersyukur, kami buka hati kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang rindu dengar firman katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi. Baik jemaat Tuhan yang menyaksikan, mengikuti ibadah streaming di pagi hari ini, bahkan seluruh pemirsa yang dapat mengikuti ibadah pada kesempatan ini. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas pasal 7. Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 kita akan baca. Injil Lukas pasal 7 ayat 18. Perhatikan baik-baik Injil Lukas pasal 7 ayat 18 mulai kita akan baca sampai ayat yang ke-23. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu perhatikan ayat kedua, dan ayat yang terakhir 23 kita baca bersama. Firman Tuhan berkata, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, 3, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, Engkaukah yang akan datang ini, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? 3. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ayat 22, dan Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 3 sama-sama. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa, tidak menjadi kecewa, dan menolak aku. Amin. Puji Tuhan. Kata Yesus, yang bahagia adalah saudara dan saya yang membaca, yang melakukan firman Allah. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang setuju katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita tentang suatu cerita yang sangat luar biasa. Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan di kala itu. Bapak Ibu tahu bahwa Yohanes sendiri menjadi orang yang begitu giat menyampaikan jalan Tuhan. Yohanes begitu gigih dan tangguh tanpa takut terhadap ancaman bagi nyawanya. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia memberitakan jalan Tuhan kepada semua orang. Sebelum Yesus hadir, saudara-saudara, menyatakan kuasanya. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan sehingga kita masih ada pada saat ini dan menerima janji dari firman Allah bahwa Tuhan punya kerinduan semua orang diselamatkan tanpa terkecuali. Saya katakan, orang yang binasa hanya orang yang menolak keselamatan dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan bicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Banyak orang ikut Tuhan kecewa, banyak orang ikut Tuhan undur, banyak orang ikut Tuhan
tidak bisa serius dengan Tuhan dan mengalami banyak proses sehingga banyak orang menjadi tawar hati dan pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tapi pagi hari ini saya akan bicara tentang pengharapan kita di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan kita. Yohanes dia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya untuk beritahukan kepada Yesus, kira-kira engkaukah yang diutus itu? Engkaukah yang difirmankan, yang dinubuatkan itu? Tolong beritahukan kepada kami sehingga kami tidak ragu, sehingga kami tidak kecewa, sehingga kami bisa punya kepastian bahwa engkaulah Mesias itu. Haleluya. Nah saudara yang diberkati Tuhan, ayat 23, ketika ini murid-murid Yohanes sampai dan bertanya kepada Yesus dan Yesus memberikan klarifikasi kepada mereka. Kamu perhatikan tanda-tanda yang terjadi melalui pelayanan yang aku lakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan kabar baik disampaikan kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahkan orang mati dibangkitkan, kata Yesus, pergi dan beritahukanlah kepada Yohanes, kamu melihat tanda-tanda yang sudah terjadi. Ayat 23, beritahukan dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada nanti banyak orang sudah mengalami mujizat Tuhan, mengalami suatu keadaan yang diberkati luar biasa, tapi pada akhirnya iman mereka kandas karena berbagai pergumulan, karena berbagai persoalan, karena berbagai penderitaan, dan pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus Kristus, pemilik keselamatan itu. Tetapi pagi hari ini saya mengingatkan kita, mari tetap tinggal di dalam Kristus, mari tetap ada di dalam kebenaran firman Allah, mari tetap mengasihi Tuhan, mari tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena ada janji firman Tuhan bagi hidup saudara, yaitu kita akan mengalami dan menikmati suatu keadaan yang dimuliakan oleh Tuhan ketika kita hidup sesuai dengan harapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, mengapa banyak orang percaya mengalami kekecewaan padahal mereka adalah anak Tuhan? Mengapa mereka dapat mengalami kekecewaan? Bagian yang pertama yang saya jumpai di sini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bagian yang pertama di layar monitor. Haleluya. Bagian yang pertama adalah karena perhatian mereka hanya tertuju kepada kebutuhan hidup dan bukan kepada Tuhan. Mengapa banyak orang kecewa mengikuti Yesus? Mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Sebab yang mereka lihat adalah sesuatu yang mereka bisa perhatikan. Apa yang mereka bisa lihat, itu yang mereka inginkan, itu yang mereka butuhkan. Saudaraku, kenapa banyak orang kecewa mengikut Tuhan? Karena perhatian mereka hanya tertuju kepada kebutuhan hidup dan bukan kepada Tuhan. Tuhan beritahukan kepada murid-murid Yohanes, pergi kasih tahu kepada Yohanes, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, kabar baik disampaikan kepada orang miskin. Itu adalah tanda tentang kerajaan Allah, tanda tentang kehadiran Allah. Dan kamu kasih tahu buat Yohanes bahwa yang terjadi demikian. Dan Yesus mencela iman mereka, Yesus mencela kepercayaan mereka. Dalam ayat 23, Yesus mencoba memberitahukan kepada semua orang yang berkaitan dengan kepercayaan mereka kepada Allah, yang berkaitan dengan pengikutan mereka kepada firman Allah. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada orang ikut Tuhan hanya untuk perkara-perkara roh, jasmani maksud saya. Ada orang ikut Tuhan hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmania, kebutuhan hidup, dan bukan kepada Tuhan. Banyak orang kecewa dengan Tuhan. Banyak orang berhenti mengikut Tuhan
karena perhatian mereka hanya tertuju kepada kebutuhan hidup dan bukan kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat ciri-ciri orang yang perhatiannya hanya tertuju kepada perkara-perkara lahiriah. Yang pertama, tidak mau bersabar. Kita akan lihat orang tidak suka sabar. Orang tidak suka sabar ini terjadi di zaman kita lebih lagi saudara-saudara. Lalu yang berikut ciri-ciri orang yang perhatiannya hanya tertuju kepada perkara-perkara lahiriah, bukan hanya tidak mau sabar, tetapi hanya mengeluh dan suka bersungut, marah-marah, mudah tersinggung, tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi firman Allah yang mereka baca, renungkan setiap saat, tetapi firman itu tidak bertumbuh dalam hidup mereka. Sama seperti yang digambarkan oleh Injil Matius pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat 23 tentang hal penabur, benih yang jatuh di pinggir jalan, dimakan oleh burung-burung di udara. Benih yang jatuh di semak duri, benih yang jatuh di atas bebatuan, tetapi ada benih yang jatuh di atas tanah yang subur. Semua masing-masing punya klasifikasi tersendiri. Yang di semak duri terhimpit. Ada banyak orang ikut Tuhan, tetapi ketika terhimpit dengan berbagai persoalan, mereka meninggalkan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita, biar mata rohani kita tertuju kepada perkara-perkara di atas. Firman Allah berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Jadi cari dulu Tuhan, bersungguh-sungguh dulu dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dulu, serius dulu dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan cinta Tuhan dulu, baru semua yang menjadi keperluan kebutuhan kita ditambahkan, kata firman Allah. Itu hanya tambahan, saudaraku. Jadi mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan biarlah perhatian kita tidak kepada kebutuhan hidup kita, tetapi kita punya perhatian kepada hal-hal ilahi, hal-hal yang membangun rohani kita, mempersiapkan hidup kita untuk mencapai tujuan, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Perkara yang kedua, kita akan lihat mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan. Bukan hanya karena perhatian mereka tertuju kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dan bukan kepada Tuhan. Saudaraku, perhatikan baik-baik bagian yang kedua. Ternyata bukan hanya orang kecewa dan meninggalkan Tuhan hanya karena mereka, hanya karena perhatian mereka tertuju kepada perkara-perkara lahiriah. Tapi bagian yang kedua adalah karena mereka terikat dengan dosa. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang ikut Tuhan tapi masih terikat dengan suatu keadaan yang memprihatinkan, antara dosa dan kebenaran. Ada banyak orang tidak berani, tidak bisa melangkah, tidak bisa keluar, tidak bisa mengambil keputusan karena terikat dengan dosa, karena terikat dengan kejahatan, karena terikat dengan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita diajak oleh firman Allah bagaimana kita memperhatikan apa yang disampaikan Yesus kepada murid-murid Yohanes, karena Yohanes sendiri ragu atas kehadiran Mesias, atas kehadiran Kristus pada saat itu. Tapi Yesus berkata, kamu lihat, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang yang terikat dilepaskan. Banyak orang yang mengalami suatu keadaan yang dipulihkan. Itu adalah tanda-tanda tentang kehadiran Tuhan. Itu adalah tanda-tanda tentang kemahakuasaan Tuhan. Itu adalah tanda-tanda bahwa kebesaran Tuhan dinyatakan di sana. Yesus memberitahukan kepada murid-murid Yohanes, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mudah-mudahan kita tidak pernah kecewa. Mudah-mudahan kita tidak menolak Tuhan. Mudah-mudahan kita tidak menolak Kristus. Mudah-mudahan kita tidak menolak kebenaran pernyataan Alkitab yang adalah firman Allah, perkataan Yesus Kristus bagi hidup kita.
Kita lihat ciri-ciri orang yang masih terikat dengan dosa. Seperti apa? Masih hidup dalam hal-hal yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Masih simpan dosa, masih suka berdusta, masih merokok, masih judi, sabung ayam, kupon putih dan lain-lain. Ini bagian-bagian dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang terikat dengan dosa, saya bilang kalau orang, contoh saja kalau orang terikat dengan itu narkoba, membutuhkan waktu yang lama untuk dia bebas dari narkoba. Dia harus direhabilitasi, dia harus dicarikan solusi bagaimana supaya dia terlepas dari barang haram tersebut. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita terikat dengan dosa, tidak ada manusia yang bisa melepaskan kita. Yang bisa melepaskan kita hanya kuasa firman Allah. Yang bisa melepaskan kita adalah perkataan Yesus Kristus ketika kita membuka hati kepada firman Allah. Firman Tuhan punya kuasa untuk melepaskan kita dari segala ikatan dosa yang mengikat hidup kita. Dosa yang begitu merajalela merasuk kehidupan manusia, sehingga manusia kadang tidak berpikir bahwa dosa itu membawa kepada suatu keadaan yang tidak diberkati. Kalau kita ikut Tuhan, kita harus tinggalkan semua dosa. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau masih hidup dalam dosa seperti yang disampaikan, ciri-ciri orang percaya yang masih terikat dengan dosa seperti apa itu? Nah, kita perlu tahu sehingga kita bisa memperhatikan pengeringan kita di hadapan Tuhan, bahwa apa yang sedang kita kerjakan di hadapan Allah benar-benar menyenangkan hati Tuhan Allah. Amin, Bapak Ibu. Ini penting untuk kita perhatikan. Kalau tidak, antara kita percaya dengan Tuhan tetapi kita masih gemar melakukan dosa, masih tetap hidup dalam dosa, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang seperti itu, antara ikut Tuhan, dosa, ikut Tuhan, dan seterusnya. Jadi hidup mereka tidak mengalami kemajuan yang berarti, karena rohani mereka terpuruk, rohani mereka tidak sesuai dengan standar kebenaran apa yang dimintakan firman Allah bagi hidup mereka. Sekali lagi saya mengajak kita semua, mari tinggalkan segala dosa yang mengikat hidup kita, supaya hidup kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, bukan hanya orang, ciri-ciri orang yang percaya yang masih terikat dengan dosa seperti yang disampaikan firman Tuhan yang saya sampaikan, tetapi bagian yang ketiga, Bapak Ibu, dari pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Haleluya. Karena mereka tidak mengerti janji Tuhan. Tolong bilang kiri kanan, Bapak Ibu, mengerti janji Tuhan. Mengerti janji Tuhan. Nah, banyak orang tidak mengerti janji Tuhan, sehingga hidup mereka terikat begitu luar biasa. Yang tadi saya katakan poin yang kedua, ya Bapak Ibu, mereka terikat dengan dosa sehingga mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, saudara-saudara. Jadi bagian yang ketiga ini penting untuk kita renungkan tentang pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Banyak orang Kristen ikut Tuhan kecewa. Tadi saya katakan karena dosa, ya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, karena mereka tidak mengerti janji-janji Tuhan. Nah, ciri-ciri orang percaya yang tidak mengerti janji Tuhan seperti apa? Masih hidup dalam keraguan dan suka bimbang terhadap pernyataan firman Allah, cepat putus asa dan suka mempersalahkan orang lain dan membenarkan diri, tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Ini ciri-ciri, Bapak Ibu, dari orang-orang yang tidak mengerti janji-janji Allah bagi hidup mereka. Saya mengajak kita pagi hari ini untuk belajar mengerti janji Tuhan bagi hidup kita.
bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan hidup saudara dan saya. Jika kita hidup sesuai dengan apa yang difirmankan, apa yang dimintakan oleh firman Allah, kita melakukannya, kita mengerjakannya, maka hidup kita diberkati Tuhan. Haleluya. Saya yakin sungguh pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita jika kita memperhatikan apa yang dimintakan oleh Kristus bagi hidup kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, menyembuhkan penyakit kita. Firman Tuhan memulihkan kita yang sakit, melepaskan kita yang terikat dari segala ikatan yang mengikat hidup kita, sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang merdeka. Amin. Dan apa yang dikatakan ayat 23, kata Yesus, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan kita ada pada kategori orang-orang yang tidak pernah kecewa. Haleluya. Yang tidak pernah undur dari Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Haleluya. Walaupun kita diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan yang begitu luar biasa, tapi hanya Yesus yang harus kita pegang janjinya setiap waktu, setiap saat dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup masa muda kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini sudah memberkati kita, dan kita akan menikmati perjamuan kudus pada saat ini. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Persiapkan roti dan anggur perjamuan yang akan kita nikmati pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena firman Tuhan sudah memberkati hidup kami. Firman Tuhan sudah meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, baik keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik yang ada di kota Ambon, di luar kota Ambon, para pemirsa yang mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dipulihkan, diberkati dalam nama Yesus. Kami akan ada pada perjamuan kudus. Memberkati kami dalam perjamuan kudus saat ini. Biar setiap pribadi yang mengikutinya mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur dan kita akan menikmati perjamuan kudus pada kesempatan ini. Kita perhatikan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 berkata, saya bacakan untuk kita dengar bersama. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita masing-masing pegang roti perjamuan di tangan kanan kita masing-masing. Haleluya. Yang sudah dapat roti perjamuan kudus dipegang masing-masing di tangan kanan kita, dan kita akan mengikuti pernyataan firman Tuhan tentang perjamuan kudus pada saat ini. Haleluya. Jangan lupa dibuka penutup anggurnya supaya pada waktu Bapak Ibu meminumnya. Haleluya. Tolong diperhatikan. Masing-masing. Haleluya.
Iya, pegang roti perjamuan di tangan kanan kita masing-masing. Dengarkanlah perintah perjamuan kudus. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan oleh Kristus adalah persekutuan dengan tubuhnya? Amin. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami. Tubuhmu dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kami. Kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami, agar roti perjamuan kudus ini menjadi berkat atas hidup kami. Mari kita makan roti perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa bagi hidup kami, Tuhan Yesus. Pegang cawan perjamuan kudus di tangan kanan kita masing-masing. Dengarkanlah perintah perjamuan kudus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Ambillah, minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena darah-Mu tertumpah untuk menebus dosa kami, serta memberikan kehidupan kepada kami. Kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga anggur perjamuan kudus ini menjadi berkat atas hidup kami. Mari kita minum cawan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih setiap pribadi kami yang sudah mengikuti perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati. Amin. Kami dipulihkan, kami dijamah, kami dilepaskan, dan hati kami tetap mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Tolong kami Tuhan, keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang menikmati, yang mengikuti ibadah ini sudah diberkati. Yang mengikuti, yang mengalami perjamuan kudus sudah diberkati dalam nama Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami akan memberikan korban persembahan dalam pelayanan streaming ini. Diberkati setiap rumah tangga, setiap kehidupan masa muda, dengan pekerjaan, pangkat, kedudukan, jabatan masing-masing. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami dilawat dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan memberikan korban persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Sambil kita memberikan korban persembahan kita lakukan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh glory, haleluya. Sama-sama memuji Tuhan. Lakukan pujiannya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan
berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang kita persembahkan. Haleluya. Apa yang kita tabur akan kita tuai sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur dan kita akan ada dalam doa. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami sudah diberkati, sudah dilawat oleh firman Allah. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami diberikan motivasi, dorongan untuk kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik jemaat komitmen, jemaat simpatisan, keluarga pertama sampai yang terakhir, dimeteraikan dengan kuasa darah Yesus Kristus, dipagari dengan pagar tembok api surgawi. Kuduskan, sucikan dan berkati kami setiap waktu, sehingga kami setiap pribadi rumah tangga dilayakan dalam perkenanannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, baik pemirsa yang mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga mereka, pribadi mereka, pergumulan mereka diberkati. Bangsa kami, negara kami dengan perjuangan mengatasi wabah COVID-19, kami berdoa diberkati Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong memberikan hikmat kepada para pemimpin kami sehingga dapat menata, mengatur semua dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan, perlindungan keselamatan bagi masyarakat yang ada di Indonesia, bagi bangsa-bangsa semua. Kami doa Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati sampai kepada pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, masyarakat yang ada di Kota Ambon, yang ada di Provinsi Maluku, diberkati, dijamah, dilawat dan ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, dan setiap pribadi rumah tangga dengan semua keadaan yang ada masa muda kami sudah dilawat dan diberkati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Umat Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Buka hati kita kepada Kristus, tadahkan tangan kita layaknya kita meminta, dan mari dengan iman kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Kemana saja kita pergi dan dimanapun kita berada, Dia menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Dia berkenan memperhadapkan wajahnya bagi saudara dan saya, dan memberkati kita dengan berkat sukacita dan damai sejahtera. Berkat ini hamba pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu. Oma Latul, Mama In, Mama Nona.